Masyarakat merasa berhak untuk mengetahui keaslian dari Pak Jokowi, bukan hanya sekedar. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Kenegarawanan Pak Jokowi saya juga menggugat dan menuntut di sini supaya segera masalah ini clear. Kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Karena nggak benar juga. Pak Jokowi sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Bagaimana negeri ini ya ke depan? Kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa? Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Dia berani bermain seperti itu karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang balas dendam dan lain segala macam, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Seharusnya Pak Jokowi kemarin-kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya seperti itu. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Nggak perlu juga kalau menurut saya. Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, ya kan? Iya, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga akan menuju sini. Ini permainan Jokowi untuk menuju, kan nggak gitu juga. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Oke, silakan. Oke, lanjutkan. Saya belum selesai. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Kalaupun Pak Jokowi misalnya ingin tetap berada dalam frame besar ya untuk namanya nggak hilang gitu ya, menurut saya itu sah-sah saja, gitu. Ya kan, nggak ada masalah dalam menurut saya di politik itu nggak salah. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Ternyata Pak Jokowi nggak berubah. Ini tetap dianggap sebagai area untuk Anda menggiring opini di sini. Mohon maaf, sorry. Iya kan? Saya sorry. Saya kan kita harus terbuka. Maksud saya gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau, dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Ini kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa pada Akbar, kepada Ferdinand, bahwa saya orang yang mendukung dia tapi saya nggak kecewa. Ini ada tujuannya. Dan itu sah, Kakak Irma. Ya, saya bilang sah menurut Ferdinand. Tapi kan belum tentu sah menurut saya. Belum tentu sah juga menurut teman-teman lain. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya, dalam hal ini Gibran. Betul. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan, menyampaikan, oke, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang
menyatakan ini sah atau tidak. Ya kalau memang seperti itu, terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah pepesan kosong ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Masyarakat merasa berhak untuk mengetahui keaslian dari Pak Jokowi, bukan hanya sekedar. Ya, maksud Anda itu ya udah ditunjukin saja. Nah, jadi kalau begini saya lihat Pak Jokowi juga ini dari penilaian saya salah mengambil sikap dalam hal ini. Jawaban dari kemarin sampai hari ini mengatakan tidak akan menunjukkan. Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apalagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Yang harus membuktikan itu yang mendalilkan. Bahkan tadi saya membaca di media beliau menunjukkan kepada teman-teman wartawan tapi dilarang memfoto. Nah ini kan kenegarawanan Pak Jokowi, saya juga menggugat dan menuntut di sini supaya segera masalah ini clear. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu, karena nggak benar juga. Masalah bangsa ini banyak sekali. Kok energi kita habiskan terkuras seluruh negeri ini ngurusin sesuatu yang urgensinya menurut saya saat ini sudah tidak ada. Seperti tadi, kalaupun terbukti palsu, memangnya mau apa lagi? Kalaupun asli, terus kita mau apa? Tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan. Kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa? Disinilah yang saya juga menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Basi loh ya, masalah ini udah basi Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Selama 9 tahun, PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara, menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Nah ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Saya setuju Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang, balas dendam dan lain segala macam, manusia mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Nah ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Ya, karena isu ini sebetulnya sudah sejak beliau dari presiden. Nah, rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya seperti itu. Untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab.
Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Nggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Nggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal. Tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga akan menuju sini. Ini permainan Jokowi untuk menuju, kan nggak gitu juga. Sebentar dulu, saya belum selesai. Oke, silakan. Oke, lanjut. Saya belum selesai. Kalaupun Pak Jokowi misalnya ingin tetap berada dalam frame besar ya, untuk namanya nggak hilang gitu ya. Menurut saya itu sah-sah saja, gitu. Ya kan, nggak ada masalah dalam menurut saya di politik itu nggak salah. Harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh, bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh. 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, ya kan? Iya, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Saya memang membaca bahwa ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi, karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Kalau saya perhatikan ini kunciannya di situ. Kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Ternyata Pak Jokowi nggak berubah. Ini tetap dianggap sebagai area untuk memainkan situasi untuk sebuah tujuan-tujuan politik. Itu kan persepsi yang Akbar sampaikan. Oke, seperti apa seharusnya? Saya menganggap Anda menggiring opini di sini. Mohon maaf, sorry. Iya kan? Saya kan kita harus apa-apa. Maksud saya ini adalah pandangan satu orang. Katakanlah saya gitu ya. Jadi begini. Dari ini kan saya ambil dari diskusi ini tadi kan gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Kemudian di periode kedua saya jubir juga. Saya mau kasih tahu Akbar, apa sih yang saya dapat dari Jokowi selama ini, selama saya menjadi bagian dari TKN dia waktu itu? Saya mau kasih tahu, tidak satu rupiah pun saya dapat apa-apa. Tidak satu jabatan pun saya dapat dari beliau.
Saya salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau. Dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Seperti yang sampaikan tadi, supaya tidak hilang dari frame. Ketika seorang politisi hilang dari frame, maka dia selesai sudah. Tadi kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa, sudah mendukung kecewa. Tapi saya ingin mengatakan kepada Akbar, kepada Ferdinand bahwa saya orang yang mendukung dia, tapi saya nggak kecewa. Nah itu poin saya. Gibran ini seorang wakil presiden saat ini. Beliau punya peluang untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu, sangat terbuka. Bahkan magnet kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Berbeda dengan Gibran. Tetapi orang cenderung akan ke Gibran karena Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi yang dijadikan target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Sampai di situ. Saya melihatnya di situ. Analisa saya. Ferdinand menemukannya bahwa gini loh, ini ada tujuannya. Dan itu sah Kakak Irma. Sesimpel itu kok. Ya saya bilang sah menurut Ferdinand. Tapi kan belum tentu sah menurut saya. Belum tentu sah juga menurut teman-teman lain. Gitu loh. Kita hormati itu. Kita harus hormati itu. Sah menurut Ferdinand, Anda sebagai host ya kan, yang harus netral di sini, sah menurut Ferdinand. Tapi kan nggak sah menurut saya. Sah menurut sebagian orang dan tidak sah menurut sebagian orang yang lainnya juga. Tadi Ferdinand sudah mengatakannya. Ini tidak sesederhana itu melihatnya. Dia berani bermain seperti itu karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Wajar, dia politisi. Dalam hal ini ada anaknya. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya, dalam hal ini Gibran. Maka dapat keuntungan bisa saja, misalnya bisa saja Gibran jadi presiden. Tapi kan bisa juga sebaliknya, Pak. Sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bilang ada keuntungan, tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia, apa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Saya kira nggak juga. Nggak juga seperti itu. Disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan, menyampaikan, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang menyatakan ini sah atau tidak. Tidak usah ke penggugat-penggugat ini. Serahkan saja ke penegak hukum. Apakah ke pengadilan atau ke polisi. Biar mereka, lembaga negara kita yang menyatakan ini sah atau tidak. Karena sekarang tidak cukup lagi pembuktiannya bisa diterima oleh para penggugat ini hanya dengan statement. UGM sudah menyampaikan. Apa mereka mau menerima? Tidak. Gini Bar, saya potong sedikit Bar ya. Jadi itu permasalahan. Sebentar saya selesaikan Kak Irma. Jadi persoalannya sekarang ini bukan lagi soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi, itulah yang ditargetkan menurut saya. Secara psikologis ya. Secara psikologis. Jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Ya kalau memang seperti itu terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah pepesan kosong ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran namanya politik Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Terus terang Bar, saya terganggu Bar dengan yang begini-begini. Makanya kita bicarakan Kakak Irma. Iya, saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Oke.